Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mailani Putri dengan NPM 243402516021. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pengorganisasian dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian pengorganisasian MSDM. Pengorganisasian dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses mengatur dan mengelompokkan tugas, wewenang, serta tanggung jawab agar pekerjaan dapat berjalan efektif dan tujuan organisasi tercapai. Dalam proses ini, setiap karyawan menempatkan sesuai kemampuan dan perannya masing-masing. Pengorganisasian juga membantu menciptakan hubungan kerja yang jelas antar bagian sehingga koordinasi dan kerja sama dapat berjalan dengan baik. Dengan pengorganisasian yang baik, perusahaan dapat memastikan setiap orang bekerja sesuai posisi dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada tujuan pengorganisasian dalam MSDM. Pertama, ada membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas. Kedua, ada menghindari tumpang tindih pekerjaan. Ketiga, ada mempermudah koordinasi antar bagian. Keempat, ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kelima, ada menempatkan SDM sesuai kemampuan. Keenam, ada memastikan proses kerja berjalan lebih teratur. Fungsi pengorganisasian dalam MSDM. Pertama, ada menetapkan struktur organisasi yang jelas. Kedua, ada membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ketiga, ada mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit atau departemen. Keempat, ada menentukan hubungan kerja dan alur koordinasi antar bagian. Kelima, ada menetapkan pegawai sesuai kompetensi dan peran jabatan. Keenam, ada menciptakan sistem kerja yang rapi, teratur, dan mudah diawasi. Ketujuh, ada memastikan setiap fungsi organisasi berjalan sesuai tujuan. Proses pengorganisasian dalam MSDM: menentukan aktivitas yang harus dilakukan, mengelompokkan aktivitas ke dalam unit kerja atau departemen, menugaskan pekerjaan kepada individu atau kelompok, mendelegasikan wewenang, menyusun hubungan kerja dan koordinasi, evaluasi dan penyesuaian struktur. Selanjutnya ada bentuk-bentuk struktur organisasi dalam MSDM. Pertama, ada struktur lini, merupakan bentuk struktur paling sederhana, garis komando jelas dari pimpinan tertinggi sampai ke bawahan, cocok untuk organisasi kecil dengan kegiatan yang sederhana. Kedua, ada struktur fungsional, pembagian kerja berdasarkan fungsi atau keahlian tertentu seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Setiap karyawan bertanggung jawab kepada beberapa atasan sesuai fungsi pekerjaannya. Ketiga, ada struktur lini dan staf, gabungan antara struktur lini dan fungsional. Pimpinan lini memegang wewenang utama sementara staf memberikan saran atau dukungan teknis. Keempat, ada struktur matriks, menggabungkan dua jenis struktur, biasanya berdasarkan proyek dan fungsi. Setiap karyawan memiliki dua atasan, manajer fungsi dan manajer proyek. Kelima, ada struktur divisional, pembagian organisasi berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Setiap divisi memiliki tanggung jawab penuh terhadap hasil kerjanya masing-masing. Selanjutnya ada peran MSDM dalam pengorganisasian: menyusun dan merancang struktur organisasi, melakukan analisis jabatan untuk menentukan tugas dan tanggung jawab, menentukan jumlah dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan, menempatkan karyawan sesuai kompetensi dan peran, mengatur alur komunikasi dan koordinasi antar bagian, mengembangkan dan melatih SDM agar sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada tantangan dalam pengorganisasian MSDM. Pertama, ada perubahan lingkungan kerja, teknologi, pasar, regulasi yang menuntut organisasi cepat beradaptasi. Kedua, ada konflik antar bagian akibat ketidakjelasan peran atau wewenang. Ketiga, ada keterbatasan kompetensi SDM sehingga penempatan tidak selalu ideal. Keempat, ada komunikasi yang kurang efektif membuat koordinasi menjadi lemah. Kelima, ada penyesuaian struktur organisasi di era digital yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Pengorganisasian dalam MSDM membantu
mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar kerja lebih efektif dan teratur dengan penempatan SDM yang tepat, koordinasi yang jelas, serta struktur organisasi yang sesuai. Perusahaan dapat mencapai tujuan secara lebih efisien meskipun ada tantangan. Pengorganisasian yang baik tepat menjadi kunci kelancaran operasi organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.